Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke tutorialnya seperti biasa. Sebelum ke tutorialnya, kalian bisa download semua bahan-bahannya di kolom deskripsi ya guys. Kemudian buka aplikasi CapCut kalian, pilih yang tambah proyek baru, pilih video, masukin mentahan video bitnya, lalu klik tambah. Klik videonya, kemudian pilih yang ekstrak audio. Klik audionya, pilih yang irama. Oke, di sini kalian tinggal lurusin aja garis yang warna putih ini dengan titik kuning yang ada di atas. Nah, kalau udah lurus, kalian bisa klik yang tambahkan irama. Kemudian klik checklist. Oke, lanjut klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukin 3 foto, 1, 2, 3, lalu klik tambah. Nah, untuk mentahan video bit dan akhirnya kalian hapus saja ya guys. Oke, untuk foto yang pertama ini kalian panjangin aja durasinya jadi 9,3 detik atau sampai di titik bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di titik bit yang ke 7. Untuk foto yang kedua durasinya kalian panjangin aja jadi 3,7 detik. Untuk foto yang ketiga kalian panjangin aja durasinya sampai di titik bit yang terakhir. Nah, kalau udah ketiga foto ini kalian perbesar aja sedikit. Nah, kira-kira segini. Nah, kalau udah kalian bisa kembali lagi ke foto yang kedua, lebarin aja dulu kayak gini biar gampang editnya. Bentar, ini aku mau rapihin dulu ya guys. Di foto yang kedua, di titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang kedua dan ketiga, di tengah-tengahnya tambahkan satu keyframe tetap. Di titik bit yang ketiga tambahkan keyframe, fotonya perbesar. Oke, lanjut di titik bit yang keempat tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang kelima tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang kelima dan keenam, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang keenam tambahkan keyframe, fotonya perkecil. Di titik bit yang ketujuh tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang ketujuh dan yang kedelapan, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-8 tambahkan keyframe, fotonya perbesar. Di antara titik bit yang ke-8 dan ke-9, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-9 tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di antara titik bit yang ke-9 dan ke-10 di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-10 tambahkan keyframe, fotonya perbesar lagi sedikit. Di antara titik bit yang ke-10 dan titik bit yang ke-11 di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-11 tambahkan keyframe, fotonya perkecil. Oke, kalau udah, sekarang kita bikin segnya. Kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Nanti yang kita bikin segnya di titik bit yang ke-12, terus 5, 6, 6, 7 sama 10, 11. Oke, di antara titik bit yang pertama dan kedua, di tengah-tengahnya kalian bisa tambahin 3 keyframe yang jaraknya sama ya guys. Keyframe yang paling kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang di tengah fotonya miringkan ke kanan 2 atau 3 derajat. Keyframe yang di kanan fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Nah, kalau udah 3 keyframe yang ada di tengah ini, di sebelah kirinya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang di kanan hapus, lalu tambah lagi yang di kiri hapus. Nah, kalian terapin aja ke 3 keyframe yang ada di tengah ini. Di sebelah kirinya tambahkan 1 keyframe, yang di kanan hapus, tambah lagi yang di kiri hapus. Nah, cara yang barusan kalian terapin lagi. Kalian lakukan cara yang sama ke titik bit yang ke 56, 67 sama yang titik bit ke 10, 11 ya guys. Nah, yang di sini.
Caranya sama seperti yang tadi. Oke, aku ulangin sekali lagi. Di antara titik bit yang ke-5 dan ke-6. Nah, di sini. Nah, ini tengah-tengahnya kan udah ada satu keyframe. Kalian tinggal tambahin keyframe di samping kiri dan kanannya. Yang di kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Yang di tengah fotonya miringkan ke kanan 2 atau 3 derajat. Yang di kanan fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Nah, kalau udah ketiga keyframe yang ada di tengah ini, samping kirinya tambahkan satu keyframe, yang kanan hapus lalu tambah lagi, yang kiri hapus. Oke, di sini aku percepat aja ya, guys. Oke, kalau udah, kembali lagi ke foto yang kedua. Kalian bisa kembali lagi ke titik bit yang kedua. Di antara titik bit yang kedua dan ketiga, ini kan di tengah udah ada satu keyframe. Kalian tinggal tambahin satu keyframe di samping kanan dan kirinya. Jadi totalnya ada 3 keyframe. Keyframe yang di kiri fotonya tarik ke bawah, geser kanan. Yang di tengah tarik ke kanan. Yang paling kanan naikkan ke atas. Nah, kalau udah ke 3 keyframe yang ada di tengah ini, samping kirinya tambahkan keyframe, yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Nah, kalian terapkan ke 3 keyframe yang ada di tengah ini ya, guys. Sebelah kirinya tambahkan satu keyframe, yang kanan hapus tambah lagi, yang kiri hapus. Di titik bit yang selanjutnya caranya sama, aku ulangin sekali lagi ya, guys. Kalian tambahin 3 keyframe yang jaraknya sama di tengah-tengahnya. Keyframe yang paling kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Yang di tengah geser ke kanan, yang paling kanan naikkan ke atas. Kemudian ketiga keyframe yang ada di tengah ini, samping kirinya tambahkan keyframe, yang di kanan hapus tambah lagi, yang di kiri hapus. Nah, kalian terapkan aja ke 3 keyframe yang ada di tengah tadi ya, guys. Nah, untuk yang selanjutnya caranya sama biar nggak terlalu lama, jadi di sini aku mau percepat aja ya, guys. Nah, kalau udah sampai akhir, kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Kita langsung aja ke keyframe yang setelah titik bit yang kedua ini ya, guys. Sebelah kirinya tambahkan satu keyframe, yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Nah, kalian tinggal ulangin aja cara tersebut, kalian lakukan sampai ke semua keyframe. Kecuali di titik bit yang ke 1, 2, 5, 6, 6, 7, sama 10, 11 ya, guys. Pokoknya ya kecuali yang kita bikin segnya tadi. Oke, di sini biar nggak terlalu lama, jadi aku mau percepat aja ya. Oke, kalau udah kalian terapkan sampai akhir, nanti hasilnya bakalan kayak gini. Nah, kalau menurut kalian ini masih kurang smooth, kalian bisa ulangin cara yang tadi. Kalian tinggal tambahin keyframe di sebelah kirinya, yang di kanan hapus tambah lagi, yang di kiri hapus. Tapi kalau aku udah kayak gini aja kayaknya. Oke, kalau udah kalian bisa sebentar, kalian hapus aja foto yang ketiga ini. Foto yang kedua kalian klik, kemudian pilih yang menu salin. Nah, salinannya bisa kalian klik, kemudian kalian rapihin aja ya, guys, ini. Nah, tambahkan keyframe, yang di depannya hapus. Kemudian kalian bisa cari yang menu ganti. Kalian ganti dengan foto yang berbeda. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa ke foto yang pertama. Pilih efek. Pilih efek video, pilih yang di bagian percikan. Kemudian pilih yang bingkai elektrik lalu checklist. Klik sesuaikan, horizontalnya atur aja jadi 15. Ukurannya 100, intensitas 0, kemudian checklist. Nah, durasinya kalian panjangin aja sampai foto yang pertama ya, guys. Oke, kalau udah, klik foto yang pertama. Nah, ini kan pinggirnya masih ada item-itemnya. Kalian zoom aja sampai item-itemnya nggak kelihatan.
Nah, kalau udah di titik bit yang pertama di foto yang kedua ini tambahkan keyframe tetap. Tambahkan keyframe tetap sampai di titik bit yang kelima ya guys. Nah, kalau udah kalian bisa ke titik bit yang kedua. Fotonya perbesar. Nah, kira-kira segini. Kemudian langsung aja ke titik bit yang keempat, fotonya perbesar. Oke, kalau udah di antara titik bit yang pertama dan kedua, tiga, dan pokoknya ini yang di tengah-tengahnya, tambahkan grafik, pilih yang keluar satu. Nah, kalian tambahin aja grafik di tengah-tengahnya, kalian tambahin grafik yang keluar satu sampai di titik bit yang kelima, kemudian klik checklist. Nah, sekarang kita bikin segnya di antara titik bit yang ke-6 dan ke-7. Tambahin keyframe tetap. Kemudian di tengah-tengahnya kalian bisa tambahin 3 keyframe yang jaraknya sama. 1, 2, 3. Kemudian keyframe yang di kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang di tengah fotonya miringkan ke kanan 2 atau 3 derajat. Kalian perhatikan zoomnya ya guys. Keyframe yang paling kanan fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Nah, kalau udah ketiga keyframe yang ada di tengah ini, samping kirinya tambahkan 1 keyframe, yang kanan hapus, tambah lagi yang kiri hapus. Kalian terapkan aja ke 3 keyframe yang ada di tengah ini ya guys. Nah, kalau udah hasilnya nanti bakalan kayak gini. Oke, kalau udah kalian klik lagi foto yang pertama, kemudian ini di keyframe yang di tengah ini kalian klik, kemudian pilih efek video, pilih yang di bagian pembukaan dan penutupan, kemudian pilih yang kabur vertikal, lalu checklist, klik sesuaikan kaburnya, kalian atur aja jadi 25 ding. Kemudian klik checklist. Nah, untuk durasinya kalian pendekin aja. Nah, ini kalian bikin separuhnya kayak gini ya. Untuk penempatannya di tengah-tengahnya, kemudian salin, kalian taruh aja di titik bit yang ke-6, penempatannya di tengah-tengahnya kayak gini. Nah, kalau udah salin lagi efeknya, taruh di antara foto yang kedua dan ketiga, penempatannya sama, salin lagi, taruh di titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga. Untuk penempatannya sama, kalian taruh aja di tengah-tengahnya titik bit. Nah, kalau udah, kalian bisa kembali lagi ke foto yang kedua di titik bit yang ke-7. Nah, di sini di titik bit yang ke-7 tambahkan efek video, pilih yang di bagian lens, pilih yang cermin, kemudian checklist. Nah, durasinya sampai di titik bit yang ke-8. Kalian ke atasin aja biar gampang. Nah, kalau udah kalian salin lagi efek cerminnya, kalian taruh di titik bit yang ke-9. Durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Salin lagi efek cerminnya, taruh di bawahnya foto yang ketiga di titik bit yang ke-7. Durasinya sampai di titik bit yang ke-8. Kemudian salin lagi efek cerminnya, taruh di titik bit yang ke-9. Durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Nah, kalau udah, kalian bisa kembali lagi ke foto yang kedua. Kalian lurusin aja di bawahnya efek cermin, pilih efek video, pilih yang di bagian next club, kemudian pilih yang namanya efek khayalan 1, lalu checklist,
Durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Salin lagi efek khayalan satunya. Taruh di bawahnya foto yang ketiga yang di bawahnya efek cermin ini ya guys. Nah kalau udah, kalian bisa kembali lagi ke awalan video yang pertama. Yang ini opsional aja ya guys, kalian bisa pakai bisa enggak. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay, pilih yang stok video, pilih yang warna hitam, lalu klik tambah. Nah kalian paskan ke layar, kemudian pilih campuran, opasitasnya turunin aja jadi 60, kemudian checklist. Nah durasinya kalian panjangin aja sampai di titik bit yang terakhir. Oke, kalau udah, kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih yang di bagian retro. Bentar, aku cari dulu retro. Nah yang di bagian retro, kemudian pilih yang cahaya retro, lalu checklist. Kalian panjangin aja durasinya sampai di titik bit yang terakhir. Kemudian pilih objek, pilih semua video, lalu checklist. Klik sesuaikan, filter 0, intensitas dan rentangnya 100, kemudian checklist. Oke, kembali lagi ke awalan video yang pertama, ini juga opsional, kalian bisa pakai bisa enggak. Pilih efek video, pilih yang di bagian lens, kemudian pilih yang namanya vignette, lalu checklist. Nah kalian ke bawahin aja dulu durasinya sampai akhir titik bit, lalu pilih objek, pilih yang semua video, lalu checklist. Nah kalau udah, kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang pertama. Klik kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay, pilih video, masukin mentahan video bulatan hitamnya, lalu klik tambah. Nah kalian paskan aja ke layar, lalu pilih campuran, pilih yang pergelap, lalu klik checklist. Nah hasilnya nanti kayak gini ya guys. Oke, kalau udah, lanjut ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping, pilih video, masukin mentahan video penutupnya, lalu klik tambah. Kalian pasin aja ke layar. Untuk durasinya kalian sesuaikan aja dengan soundnya. Nah ini videonya udah jadi, kalian bisa langsung save aja dengan cara klik yang tanda panah ke atas, lalu tunggu sampai proses ekspornya selesai. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat, dan dari cara aku ngejelasinnya tadi ada yang salah, aku minta maaf ya. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.